Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRY dan thanks for watching. Dan sebenarnya untuk video kali ini tuh gue ingin menambahkan informasi ya. Jadi sebelumnya itu gue sudah di YouTube itu ngebahas anime The Journey ya. Cuman waktu itu kan rada toksik ya gue ya, atau rada ya goblok aja ketika ngebahasnya gitu. Yang video yang semilang Jo. Oke, anime lah. Tepatnya FIFA. Yang ini rasanya ini. Nah, di video yang ini atau yang gue share 3 hari yang lalu itu kan kurang jelas ya videonya. Itu gue cuma hanya memberikan informasi seputar anime yang dari Arab buatan diproduksi dengan kekuatan finansial Arab dan dibuat oleh kekuatan hebat dari Jepang sana. Jadi sini gue hanya menambahkan informasi ya seputar animenya. Jadi animenya The Journey ini kebetulan juga page-nya sudah dibuat di situs My Animalist. Jadi nanti jika teman-teman mungkin mencari informasi bisa cek aja di My Animalist. Di situ ada beberapa hal yang belum dimasukkan seperti seiyuu atau pengisi suara atau juga studio. Tapi yang kita sudah ketahui studionya itu Toei Animation. Bagi teman-teman yang nggak tahu, Toei Animation itu yang membuat anime One Piece ya, yang membuat anime One Piece. Lalu kalau nggak salah produser atau sutradara animenya itu yang bikin Detektif Conan juga. Jadinya secara nggak langsung untuk jajaran staff-staffnya ini nggak main-main ya. Gua kasih tahu ke teman-teman aja. Jadi jajaran staff yang ngebangun anime itu nggak main-main. Jadi ini adalah anime yang kalau nggak salah itu, ini gua dapat informasinya itu dari produser atau perusahaan manga production dari Arab Saudi, yang dimana itu salah satu perusahaan milik Pangeran Muhammad bin Salman. Mungkin teman-teman juga sudah tahu siapa Pangeran Muhammad bin Salman. Dia adalah salah satu dari orang yang memiliki kekuatan finansial yang luar biasa dan yang memiliki perusahaan-perusahaan hebat, bahkan namanya pun luar biasa di seluruh dunia. Karena itulah beliau itu ingin mencari kesempatan gitu dengan dunia animasi dan tentu saja menggait nama-nama besar untuk mendapatkan promosi yang cukup luar biasa, dan sepertinya akan menjadi sukses ya. The Journey dikabarkan akan tayang musim panas, tapi gue nggak tahu tepatnya, kemungkinan besar bulan Agustus, dan katanya akan tayang di bioskop di Timur Tengah dan sebagian Afrika Utara, dan menurut rumor yang beredar juga sebagian besar negara-negara yang memiliki penduduk muslim yang cukup besar seperti Pakistan, khususnya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga negara-negara lainnya mungkin. Bahkan kemungkinan juga akan tayang di Jepang. Kenapa gue sampai mengatakan akan tayang di Jepang? Buat teman-teman yang belum tahu, jajaran pengisi suara mereka ini 100% pasukan elit gitu ya. Elit banget jajaran pengisi suara mereka. Ada Kamiya Hiroshi, ada Nakai Kazuya, ada Nakamura Yuichi. Bagi yang nggak tahu, Kamiya Hiroshi itu memerankan Kapten Levi Revile dan ratusan karakter-karakter lain yang terkenal juga. Ada Yatogami dari Noragami dan sebagainya. Lalu ada Nakamura Yuichi yang itu memerankan Tatsuya Shiba dari Mahuka dan juga memerankan Basara 7 dari Shinmai Mau. Lalu ada Nakai Kazuya, mungkin ini yang paling populer juga. Kenapa? Dia memerankan Zoro, memerankan Masamune Date di Basara, dan juga memerankan gue lupa siapa itu di Gintama gitu, yang Shinsei Gumi, yang kepala polisi Shinsei Guminya juga. Dan masih banyak lagi jajaran pengisi suara lain yang luar biasa banget untuk mengisi anime ini gitu. Nah, untuk sinopsis sendiri, ini gue minta maaf ya, sinopsisnya gue telat, gue lupa ngasih tahu di awal. Harusnya dari awal gue ngasih tahu sinopsis. Untuk sinopsis animenya sendiri, mungkin teman-teman gak usah nyari di Google ya. Soalnya kalau nggak salah juga, gue dapat informasi dari sosial media yang tiba-tiba muncul di hadapan gue ketika gue buka Instagram. Itu katanya nama karakternya atau karakter yang ada tuh diambil dari sejarah sebenarnya gitu, sejarah sebenarnya. Jadi kalau teman-teman itu menjadikan atau mendapatkan sinopsis yang di luar, itu lihat dulu, itu jangan jadi sinopsis yang diambil dari sejarah sebenarnya. Misalnya nama karakternya si A, lalu ada dapat sinopsis si A ini gini nanti diceritanya. Ternyata tuh sejarah sebenarnya bukan dari animenya langsung gitu ya. Jadi secara singkatnya, anime itu menceritakan tentang Aus ya, tulisannya AWS. Gua nggak tahu cara ngejanya. Ada yang ngeja Aus, As, ada yang ngeja Aus dan lain-lain. Aus itu seorang pembuat tembikar. Bagi yang nggak tahu, tembikar itu seperti guci atau tong yang terbuat dari tanah liat gitu ya. Dan nanti Aus ini akan menjadi seorang yang akan melindungi kotanya dari sebuah serangan gitu ya. Nah, ini akan jadi cerita sangat menarik karena kalau dilihat dari sinopsis yang singkat tadi itu, ini akan bergenre action, drama, historical, dan kurang tahu ya, pasti action, drama, historical itu yang bisa gue dapetin.
Kalau misalnya super power atau nanti ada ilmu atau jurus-jurus sihir, gue nggak tahu ya. Dan juga tentu saja karena ini adalah cerita yang dibuat di tanah Timur Tengah, tentu saja latarnya itu ada di semenanjung Arab, itu di zaman yang gue kurang tahu juga di zaman apa yang digunakan, apakah itu zaman sebelum adanya Muslim atau zaman sebelum ada umat Islam gitu. Gue di sini belum dapat informasi. Tapi kalau misalnya dilihat dari trailer-trailer yang ada, gue sih hanya berpikiran ini zaman sekitaran ya. Di zaman kalau tanah Timur Tengah sering perang itu menurut gue tuh malah sebelum adanya umat Islam ya. Kalau ini hanya pendapat pribadi ya, mungkin teman-teman yang jauh lebih ngerti gitu atau nonton trailernya tuh bisa ngira-ngirain oh zamannya banyak perang nih, biasanya perang ini kalau sejarahnya di zaman apa gitu. Dan lagi yang ingin gue sampaikan, karena ketika gue bilang ini akan bertema di semenanjung Arab, ini bukan berarti di Yaman atau Oman ataupun juga mungkin di Bahrain ya. Soalnya juga di situ ada padang pasir ya. Di trailernya tuh gue liat padang pasir. Jadi kemungkinan besar juga ada latarnya di Afrika atau juga latarnya itu di selatan negeri Syam gitu ya. Pokoknya kita menunggu aja anime ini, karena anime ini tuh formatnya movie ya. Formatnya itu movie, akan tayang di bioskop, jadi bukan TV version yang punya banyak episode, dan durasinya itu 2 jam, dan genre yang disampaikan di My Anime List itu adventure. Ya gue nggak tahu nih adventure yang bagaimana gitu kan, petualangannya bagaimana, karena sinopsisnya masih kurang cukup gitu ya. Kalau gue pakainya trivia ataupun dari karakter sejarah historikal yang sebenarnya, takutnya cuma terinspirasi doang, nggak bener-bener jiplak pas gitu ya. Oke. As always, untuk video kali ini gue ingin meminta banyak banget komentar teman-teman seputar animenya, karena informasi yang gue dapetin itu masih terlalu minim untuk disampaikan ke teman-teman, dan juga banyak banget orang yang excited banget, yang suka banget untuk menunggu anime ini gitu ya, karena ini bakal jadi cikal bakal apa ya namanya, yang mendobrak per animean dunia gitu kan. Soalnya kita dari sekarang anime itu didominasi oleh kekuatan Jepang. Jepang emang powerful banget dalam membuat anime, tapi kita lihat juga Cina, Korea Selatan, dan juga negara-negara lain itu gak mau kalah gitu kan, apalagi membuat anime. Kenapa? Karena membuat anime dan dua kartun 3D itu jelas beda kualitasnya. Anime itu jelas lebih sulit, dan ini adalah salah satu hal yang membuat dimana setiap negara itu berlomba-lomba unjuk gigi, unjuk kehebatan mana SDM mereka yang jauh lebih memuaskan dalam membuat hal-hal yang menjadikan ini sebuah keuntungan yang luar biasa dari sebuah yang namanya itu industri hiburan gitu kan. Oke, mungkin itu aja bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching, dan ingat ya teman-teman, gue mengharapkan informasi-informasi dari teman-teman juga, dan sudah pasti informasi yang gue sampaikan tadi itu lebih banyak asumsi daripada apa namanya itu yang sebenarnya gitu ya. Sumber-sumber yang gue dapetin itu masih minim, dan juga pusat atau sumber gue yang paling besar di My Anime List pun masih baru aja bikin page-nya mungkin kemarin ya, karena 2 hari sebelumnya ketika gue bikin video yang The Journey itu gue nyari infonya susah banget, jadinya nggak bisa ngomong banyak. Dan di sini gue akhirnya dapet ya, page sudah dibuat dan beritanya juga sudah mulai ramai, jadinya gue jadikan sedikit acuan, cuman masih kurang banget untuk membahas ini anime, karena ini anime diantisipasi sekali oleh seluruh penikmatnya di seluruh dunia. Thanks for watching my video. I'm Afriel Starlight from CRY Universe, or I'm CRY, and see you next time. Ini 8 menit ya, oke.